Sobat Bincang Energi, jumpa lagi dalam segmen paling informatif dan up-to-date Bincang Energi siaran terkini. Sebuah program yang akan membantu kamu untuk terus bisa mengikuti kondisi energi dan lingkungan saat ini. Saya Ayu bersama rekan saya Damian yang akan menginformasikan berita menarik dan aktual selama 2 minggu ke belakang. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Damian bersama Ayu dalam episode ke-62 ini akan menyajikan berita-berita yang lagi happening banget nih soal energi dan juga lingkungan dari tanggal 4 sampai 17 September 2023. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak berita pertama kali ini. Sobat Ben, sudah tahu belum? Kalau konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-43 ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta pada 5 sampai 7 September 2023 menggunakan energi listrik bersih loh. Hal tersebut mencerminkan semangat negara-negara ASEAN kini dan masa yang akan datang dalam mendorong penggunaan energi ramah lingkungan. Menurut Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, pihaknya meningkatkan penggunaan pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU sebagai pemasok listrik dalam rangka mengurangi polusi di Jakarta. Listrik yang digunakan untuk KTT ASEAN ada dari PLTGU Muara Karang, PLTGU Muara Tawar, dan PLTGU Priok. Selain itu, PLN juga menggunakan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan atau EBT. Tak tanggung-tanggung, guna mengurangi dampak polusi, PT PLN juga mengurangi daya pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Suralaya. Selama pelaksanaan KTT, PT PLN telah menyiapkan sistem tenaga listrik dengan daya mampu sebesar 8.734 MW, beban puncak 5.550 MW, serta cadangan daya 3.184 MW untuk memasok listrik Jakarta. PT PLN juga melakukan sistem pengamanan berlapis untuk lokasi-lokasi utama seperti Jakarta Convention Center, Taman Mini Indonesia Indah, Gedung ASEAN, Hutan Kota Pelataran, Bandara Halim Perdana Kusuma dan Soekarno-Hatta, termasuk sejumlah hotel dan rumah sakit untuk delegasi. PT PLN juga telah menyediakan fasilitas stasiun pengisian daya kendaraan listrik untuk kebutuhan transportasi delegasi dan panitia KTT ASEAN ke-43, sebanyak 79 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, yang terdiri dari 14 unit ultra fast charging, 60 unit slow charging, dan 5 unit SPLU generasi 2. Penyediaan 79 SPKLU dapat memenuhi kebutuhan 800 kendaraan listrik yang meliputi 560 unit mobil listrik dan 240 unit motor listrik. Lanjut ke berita berikutnya, pemerintah Presiden RI Joko Widodo akan mengeluarkan kebijakan baru. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas energi bersih di Indonesia. Tentunya dengan peningkatan peran energi baru terbarukan atau EBT yang akan menggantikan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara. Pemerintah melalui Kementerian SDM dan juga PLN sedang menggodok perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL, di mana RUPTL itu akan memuat pemakaian listrik dari sumber EBT mencapai 75%. Artinya pemakaian pembangkit dari batu bara atau PLTU akan terkikis pelan-pelan. Di sisi lain, PLN juga akan menambahkan Green Enabling Transmission Line serta Smart Grid, di mana hal tersebut mampu memanfaatkan potensi dari sumber EBT yang ada di Indonesia, mulai dari hidro, panas bumi, angin, matahari, dan juga ombak laut. Penambahan energi dalam RUPTL yang baru yang sedang dirancang ini sebesar 60 gigawatt atau mencapai 75% penambahan pembangkit di Indonesia sampai 2040 akan berbasis pada EBT. Sementara itu, sisanya akan diisi oleh penambahan pembangkit listrik berbasis gas yang ramah lingkungan di mana pengurangan emisinya lebih rendah 60% dari pembakaran listrik pada PLTU batubara. Sebelumnya, Kementerian BUMN menyampaikan tengah bernegosiasi dengan Kementerian SDM untuk melakukan perubahan RUPTL PT PLN Persero. Pembicaraan itu dilakukan guna menjaga pertumbuhan suplai dan mendorong penggunaan energi yang lebih bersih. Menurut Wakil Menteri BUMN, I. Kartika Wirjoatmojo, setidaknya ada beberapa inisiatif untuk mengurangi emisi karbon di sektor kelistrikan RI. Salah satunya yakni dengan mendorong penggunaan teknologi
untuk PLTU batubara yang rendah emisi. Kemudian, langkah berikutnya yakni melakukan program konversi dari pembangkit listrik tenaga diesel ke pembangkit listrik tenaga gas. Di saat yang bersamaan, pihaknya juga bakal mendorong kegiatan tender untuk pembangkit-pembangkit EBT mulai dari pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga bayu, dan juga pembangkit listrik tenaga surya. Sobat Ben, ternyata pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sekitar DKI Jakarta berpotensi merugikan negara sebesar 960 juta US dollar atau setara dengan 14,7 triliun per tahunnya. Jumlah yang fantastis tersebut diungkapkan dalam sebuah studi dari Center of Research on Energy and Clean Air atau CREA. Kerugian tersebut disebabkan oleh faktor kesehatan seperti biaya pengobatan, ketidakhadiran di tempat kerja karena sakit, bahkan kematian yang disebabkan pencemaran udara oleh PLTU. CREA mengungkapkan dengan menggunakan teknologi terbaik yang tersedia untuk mengendalikan emisi dari PLTU Sularaya, pemerintah setidaknya dapat menghemat 14,7 triliun per tahun. Sementara dengan menegakkan batas emisi nasional dapat menghemat hingga 2,6 triliun. DKI Jakarta mencatat tingkat polusi udara terburuk di dunia dalam beberapa pekan terakhir. Di sisi lain, pemerintah masih berselisih pendapat mengenai penyebab dari tingginya polusi di ibu kota, apakah karena kendaraan bermotor atau PLTU Suralaya yang dekat dengan Jakarta. CREA mengungkapkan bahwa emisi dari PLTU Suralaya menyebar sekitar 100 km ke arah timur ke Jakarta, yang berpenduduk lebih dari 10 juta orang. Hal tersebut berkontribusi pada salah satu krisis polusi udara paling serius di planet ini. CREA mengatakan pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah yang lebih serius untuk mengatasi emisi dari PLTU ini, seperti menegakkan kepatuhan terhadap standar, menerapkan teknologi terbaik yang tersedia, dan pada akhirnya mengganti dengan sumber energi terbarukan sesegera mungkin. Menanggapi temuan ini, General Manager PT PLN Indonesia Power, PGU Suralaya, Irwan Edi Syahputra Lubis mengatakan operasional PLTU Suralaya menjunjung tinggi prinsip Environmental Social Governance atau ESG dalam operasionalnya, sehingga sangat memperhatikan emisi buang dari gas pembangkit. Irwan mengatakan, emisi yang dihasilkan dipastikan tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2019 tentang baku mutu pembangkit listrik geotermal, dan PP Nomor 22 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PLTU Suralaya juga telah menerapkan ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan. Irwan mengungkapkan, operasional PLTU Suralaya dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan seperti Electrostatic Precipitator atau ESP, Ionox Burner, dan Continuous Emission Monitoring System atau CAMS untuk memastikan emisi dari gas buang dapat ditekan semaksimal mungkin. Wah, Sobat Bincang Energi, sudah berakhir nih segmen BEST ke-62 hari ini. Gimana, menarik kan berita seputar energinya? Semoga bisa menambah wawasan terkini buat Sobat Ben semua. Bener banget Kak Ayu. Nah, untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan juga lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website kami bincangenergi.id, akun Instagram dan juga TikTok kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewatin. Saya Damian bersama rekan saya. Saya Ayu, kami dari Bincang Energi, pamit undur diri, salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di BEST selanjutnya.